Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay. I'm fine too. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali. Meskipun sedang berpuasa, tapi tidak mengurangi dari semangat kita untuk belajar. Nah, siapa tadi yang datangnya paling awal? Ya, oke, Aji, paling awal ya. Oke, kalau begitu, Pak Warta minta bantuan Aji untuk memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Warta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Oke, kenapa sih kita harus berdoa? Faras, gimana Faras? Supaya apa? Supaya lancar, supaya diberikan kelancaran. Apapun aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, supaya diberikan kelancaran oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi kita harus berdoa. Kita berdoa itu harus bagaimana sih? Harus tertib, harus khusyuk, harus bersungguh-sungguh. Boleh tidak kalau kita berdoa sambil bercanda? Tidak ya. Ibarat kita meminta kepada orang tua, maka kita pun harus meminta dengan baik. Begitupun kepada Tuhan, kita harus meminta dengan sungguh supaya dikabulkan ya. Oke, Pak Warta absen dulu ya. Is Anissa present today? Is Aulia present today? Is Aska present today? Oh. Is Caca present today? Oke, berarti ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Ada 4 orang. Kemana saja? Anissa kemana? Ada yang tahu Anissa kemana? Kesiangan. Sebelum kita mulai ke materi ya, kita akan lakukan mindfulness dulu. Kita berdiam sejenak, pejamkan mata, dan kita ingat-ingat apa yang pernah kita lakukan, hal baik apa yang pernah kita lakukan, dan hal buruk apa yang pernah kita lakukan. Kita ingat-ingat, kita sadari betul seperti apa kondisi kita saat ini. Ya, oke, hal baik apa yang telah kita lakukan, kemudian hal buruk apa yang sudah kita lakukan juga. Bagaimana kita memperbaiki hal buruk tersebut sehingga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi siswa yang baik, menjadi murid yang teladan, menjadi murid kebanggaan bagi orang tua, kebanggaan bagi guru-guru kita. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Rasakan ketenangan dalam jiwa kita sehingga kita siap untuk belajar hari ini. Kita akan membahas tentang gerhana. Ada yang tahu seperti apa gerhana bulan? Angkat tangannya. Gerhana bulan itu bagaimana sih? Bulannya terang atau tidak? Tidak. Terang tidak kalau gerhana bulan? Tidak. Kenapa tidak? Coba angkat tangan.
Gimana Gias? Kenapa tidak terlihat? Karena tertutup. Oke, berarti ada yang menghalangi ya. Berarti ada yang menghalangi. Ibarat begini. Nah, di sini misalkan ada yang sedang upacara. Kita sedang upacara. Di depan itu ada Reva. Kemudian di belakangnya itu ada Nurjana. Kemudian di belakangnya lagi ada Caca. Ya, Reva, Nurjana, Caca. Kemudian kita bisa lihat Caca tidak yang ada di belakang. Tidak, kenapa? Karena terhalang gitu ya. Seperti itulah yang terjadi ketika gerhana. Sebelum kita berkelompok, kita lakukan berkelompok, kita sekarang simak dulu video yang akan Pak Warta tayangkan. Gawat, Bob. Apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat, Bob. Itu di langit. Bulannya jadi gelap. Hilang mau dimakan raksasa. Bukan. Emangnya kamu nggak ingat berita di TV kemarin? Hah? Berita yang mana, Bob? Itulah berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana, toh. Iya gerhana, tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi dan bulan terletak segaris. Kalau gitu, gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya? Benar banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan toh. Punya dong, bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kabur atau penumbra. Kamu tahu nggak, gerhana bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh, Bob? Ada gerhana bulan total, terjadi saat bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Terus ada gerhana bulan sebagian, terjadinya sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Jadi bulannya setengah di umbra, setengahnya lagi di penumbra ya? Benar. Nah, habis itu ada juga gerhana bulan penumbra. Bulannya berada di dalam bayangan umbra bumi. Bob, ada nggak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih, atau berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari dalam. Apa matahari, bumi dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya segaris, tapi bukannya kebalik dalam. Yang benar itu matahari, bulan dan bumi. Oh gitu. Jadi waktu siang hari mataharinya terhalang bulan dong. Benar, tapi karena bulan lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Oh iya, bulan punya bayangan umbra sama umbra juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya? Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Iya Danang, kata berita sih paling lama terjadinya di Juni. Selain itu, ada juga gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan umbra bulan.
Karena bayangan penumbrahnya besar, gerhananya jadi cukup lama ya. Memang sekarang kita matahari sebagian terjadi lebih lama daripada matahari total. Ada satu lagi nih, namanya gerhana matahari cincin. Terjadinya bagian bumi yang terkena lanjutan bayangan umroh. Loh, kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Iya, soalnya bulan lagi ada di titik terjauhnya bumi. Ukuran bulan terlihat kecil, jadinya cuma menutupi wajah tengah matahari saja. Makanya kelihatan kayak cincin deh. Oh gitu toh. Wah, lihat Bob, bulannya udah kelihatan. Wah, aku udah terang lagi. Ternyata gerhana itu bukan karena bulan atau matahari dimakan ya. Tapi kalau makan terang bulan sih, aku mau banget. Oke, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Coba, apa yang kalian dapatkan? Hah? Penjelasan tentang gerhana bulan. Gerhana bulan itu bagaimana? Bagaimana? Gerhana bulan itu terjadinya seperti apa? Masih ingat? Dari yang tadi dijelaskan? Gerhana bulan itu ketika apa? Terjadinya kapan? Kenapa harus malam hari? Karena bulan terlihatnya malam hari. Kalau siang? Yang jelas adalah matahari. Jadi gerhana bulan itu terjadinya malam hari. Itu poin pertama. Kemudian Pak akan bagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan di kelompok kalian masing-masing sesuai dengan kesukaan kalian. Kelompok ini kan sukanya itu visual, sukanya itu tentang bacaan, kemudian gambar-gambar gitu ya. Jadi Pak Horta akan berikan sesuai dari kesukaannya. Kemudian yang sini kan lebih suka lebih suka gerak-gerak gitu ya, lebih suka gerak-gerak. Jadi Pak Horta akan berikan juga LKPD sesuai itu. Dan yang kelompok sini ini kan lebih suka nonton video ya, lebih suka mendengarkan ya. Jadi Pak Horta akan berikan LKPD-nya sesuai dari kesukaan kalian. Masing-masing kelompok silahkan kalian kerjakan sesuai dengan lembar kerja yang Pak Horta bagikan. Nah, bagi kelompok yang video, silahkan kalian simak kembali video yang ada pada tayangan berikut. Gawat Bob. Apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat Bob, itu di langit. Nah, ini apa? Bulannya Ini jadi sama gelap, belakang depan. hilang mau dimakan raksasa. Oh, bukan. Emangnya kamu nggak ingat berita di TV kemarin? Hah? Berita yang mana Bob? Itu loh, berita kalau hari ini buka lagi baru. Oh, tadi itu namanya gerhana toh. Oh iya, bulan punya bayangan bunda sama bunda juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya. Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi. Ya. Gerhananya satu aja apa dua? Gerhana apa aja? Gerhana apa aja? Jadinya cuma Iya. sebentar. Apa di gerhana apa aja? Oke, kita bahas tentang gerhana bulan ya. Bulan aja ya, Di. Gerhana bulan aja lah.
Udah berarti kita bikin nih. Lu mau jangka Berarti kalau gerhana bulan itu yang di tengah apa? bulan. Bumi. Ada satu lagi nih, Gimana? namanya gerhana matahari cincin. Boleh. Terjadinya Oke. bagi Kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Nanti diulang lagi ya. Kita ulang, simak baik-baik. Bob, gawat Bob. Apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat Bob, itu di langit. Bulannya jadi gelap. Apa yang terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan tiga bulan? Terjadinya cuma sebentar dong. Iya, Dana. Kata meditasi, paling lama terjadinya 7 menit. Selanjutnya, gerhana ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Karena Benar banget, Dana. Gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama daripada gerhana matahari total. Gimana? Bumi dan bulan terletak segaris. Sudah? kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya. Benar banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan loh. Bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kabur atau penumbra. Kamu tahu gak? Gerhana bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh Bob? Ada gerhana bulan total terjadi saat bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Terus ada gerhana bulan sebagian terjadinya sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Jadi bulannya setengah di umbra, setengahnya lagi di penumbra ya? Benar. Nah, habis itu ada juga gerhana bulan penumbra. Bulannya berada di dalam bayangan penumbra bumi. Bob, ada nggak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih, kata berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari, Dana. Apa matahari, bumi, dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya segaris, tapi urutannya kebalik, Dana. Yang benar itu matahari, bulan, dan bumi. Oh gitu. Jadi waktu siang Kamu yang ke hari depan. mataharinya Kamu yang ke depan. bulan dong. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Kok bisa semua tercatat ya? disebut gerhana matahari cincin? Berarti dibacakan di. Gak usah, udah cukup ini kan, udah cukup aja. Oke, sekarang perhatikan Pak Horta, lihat ke sini. Sudah dicatat semua ya? Sudah ada hasil kerjanya semua. Oke, sekarang kita akan presentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompoknya ya. Sekarang kita mulai dari kelompoknya Aulia. Yang lain dari kelompok perhatikan. Gerhana bulan terjadi pada saat malam hari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana matahari cincin terjadi pada saat bulan berada di tengah-tengah matahari. Jadi terlihat seperti cincin, bumi dan bulan memiliki bayangan umbra dan anumbra.
Gerhana bulan terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan berada pada posisi berjajar. Gerhana matahari terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada posisi sejajar. Gerhana bulan terbagi menjadi dua jenis, yaitu gerhana bulan setengah dan gerhana bulan total. Gerhana matahari terjadi menjadi tiga jenis, yaitu gerhana matahari sebagian cincin dan total. Gerhana matahari sebagian lebih lama dibanding gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi paling lama 7 menit. Gerhana bulan terjadi ketika malam hari dan terjadi ketika bulan purnama. Gerhana terbagi menjadi dua. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan di posisi umbra, yaitu bayangan inti. Dua gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan di posisi penumbra, yaitu bayangan kabut. Gerhana bulan merupakan fenomena alam yang terjadi saat berbagai atau sebagian atau keseluruhan penampakan bulan ditutup oleh bayangan bumi. Gerhana bulan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Bumi mempunyai bayangan sendiri, yaitu umbra dan pengumbra. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Gerhana bulan sebagian disebut sebagai gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat. Kesimpulannya adalah terjadinya gerhana bulan ketika bayangan umbra bumi jatuh mengikusi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat satu garis yang sama. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari dan pada bulan purnama. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Reva. Tadi kalian sudah berdiskusi, sudah mengeksplorasi materi di kelompok kalian. Sekarang Pak Warta akan berikan penjelasan ulasan terkait dengan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Tadi sudah dijelaskan bahwa gerhana bulan gerhana bulan itu terjadi ketika matahari, bumi, bulan berada pada satu garis. Sehingga baik sebagian maupun secara keseluruhan posisi atau badan atau penampang bulan itu terhalangi oleh bumi. Seperti yang kita ketahui, kalau bulan itu kan tidak punya cahaya sendiri ya. Bulan itu mendapat cahaya dari mana? Dari matahari. Tutupin pintu. Ya, bulan itu bersinar. Kita lihat bulan bersinar karena dia mendapatkan cahaya dari matahari. Sehingga pada saat cahaya mataharinya itu tidak sampai ke bulan, maka dia terhalangi, maka dia tidak terlihat bercahaya. Nah, pada saat terhalangi itulah maka kita sebut sebagai gerhana bulan. Nah, sudah tahu ya tentang gerhana bulan? Kalau begitu Pak Warta ingin tahu bagaimana kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini. Caranya bagaimana? Caranya kita akan lakukan evaluasi.